bahagia Bapak Guru Hebat, perkenalkan saya Nia Fauzia CGP Angkatan 11, asal dari Kota Subang, Jawa Barat. Kali ini saya akan memaparkan mengenai rangkaian aksi nyata penerapan modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Selama melakukan perubahan di kelas, saya merasa bersyukur karena masih diberikan waktu dan kesempatan sehingga saya dapat memperbaiki apa yang keliru sebelumnya. Yang kedua, saya merasa bahagia karena melihat antusias peserta didik yang begitu luar biasa. Melihat mereka belajar dengan penuh kegembiraan dan melihat ekspresi mereka yang begitu bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Ada juga rasa haru ketika melihat peserta didik yang tadinya cenderung diam dan tidak mau berekspresi, mulai memberanikan diri untuk berbicara di depan kelas dan berdiskusi dengan temannya. Mendalami filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara melalui alur merdeka yang di dalamnya itu ada kolaborasi, demonstrasi, eksplorasi, dan lain sebagainya, memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap pemikiran saya melihat pendidikan itu sendiri. Mengingat tujuan pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan ternyata ketika dilakukan, dipraktekkan, pembelajaran itu terasa lebih ringan karena kita sebagai pendidik itu menuntun, bukan menuntut. Ide atau gagasan yang muncul selama proses perubahan adalah mengubah metode pembelajaran yang tadinya berpusat kepada guru menjadi berpusat kepada murid, sehingga pembelajaran lebih interaktif, kolaboratif, mandiri, dan menyenangkan. Setelah itu, fokus ke dalam proses, bukan hasil akhir. Dalam tahap perencanaan, saya melakukan diskusi dengan teman sejawat mengenai pembelajaran yang akan saya lakukan. Kemudian menyusun modul ajar. Karena materinya tentang unsur cerita fiksi, saya membawa satu buah cerita yang berjudul Parki Alergi Telur, yang kemudian metode pembelajarannya itu cooperative learning with peer teaching. Jadi nanti siswa akan dibagi ke dalam beberapa kelompok. Dalam satu kelompok itu akan dibagi ahli-ahli. Ada yang menjadi ahli tokoh, ada yang menjadi ahli latar, ada yang menjadi ahli alur. Dengan pembagian seperti itu diharapkan siswa lebih aktif, ekspresif, mandiri, dan eksploratif. Tahap pelaksanaan, pendahuluan dilakukan seperti biasanya, diawali dengan salam pembuka, berdoa bersama, kemudian memberikan motivasi pagi supaya belajar dengan semangat, apresepsi pertemuan sebelumnya, kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat pertemuan kali ini. Pada tahap inti diawali dengan pertanyaan pemantik, lalu berdiskusi singkat. Kebetulan setiap kelas itu sudah memiliki kelompok belajarnya. Semua siswa diminta untuk duduk bersama kelompok belajarnya. Lalu diberikan LKPD yang dimana di dalamnya dalam satu kelompok tersebut satu orang memiliki satu tanggung jawab untuk mencari struktur teks cerita fiksi dalam teks yang sudah disediakan. Nah, untuk penyajiannya, anak-anak diberikan kebebasan apakah mau dituliskan atau dipresentasikan. Setiap ahli dalam kelompok memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman kepada teman sekelompoknya. Di pertengahan pembelajaran, kita selipkan es bikin supaya pembelajaran tidak menjenuhkan. Pada tahap penutup, kita bertanya jawab, menyimpulkan apa yang sudah kita lakukan hari ini, mengapresiasi semua usaha yang sudah dilakukan, kemudian refleksi. Nah, diberitahukan tentang materi selanjutnya, ditutup dengan salam penutup. Tantangannya ada beberapa murid yang kurang berekspresi atau berpendapat dalam sebuah kelompok karena ada temannya yang mendominasi. Solusinya dengan terus-menerus memberikan motivasi dan pengertian bahwa ketika kita belajar berkelompok, kita itu harus mau mendengarkan pendapat orang lain. Bagi anak yang masih malu-malu untuk berbicara, terus dilakukan pembimbingan dengan teman sejawat ataupun pendidik, dilatih dalam skala kecil terlebih dahulu, kemudian skala besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Najiah, rekan sejawat dari Ibu Nia Fauzia.
Setelah saya melihat pembelajaran yang telah dilakukan oleh Ibu Nia di kelas 8A, waktu itu menggunakan metode cooperative learning with peer teaching, di mana siswa dikelompokkan dan satu siswa menjadi ahli. Menurut saya pembelajaran tersebut sudah berpusat kepada siswa, di mana siswa lebih aktif di pembelajaran tersebut. Dan siswa-siswa yang semulanya sangat pemalu dan pendiam, di pembelajaran kali ini mereka sangat aktif dan berani berpendapat karena mereka diberi tanggung jawab untuk menjadi satu ahli. Kemudian untuk penyampaian materinya pun oleh Ibu Nia sangat kreatif karena diselingi dengan ice breaking dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan respon-respon positif dari siswa sehingga pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Rahmadani, saya dari kelas 8A. Di sini saya akan memberikan pendapat tentang bagaimana belajar dengan Ibu Nia. Menurut saya, belajar dengan Ibu Nia sangatlah asik dan seru, dan materinya pun mudah untuk dipahami. Selama saya belajar dengan Ibu Nia, saya mendapatkan banyak ilmu dan materi. Contohnya seperti unsur karya fiksi. Unsur ada 5, yaitu tokoh, latar, tema, alur, dan amanat. Dan masih banyak lagi materi yang lainnya. Belajar dengan Ibu Nia bisa bikin kita bahagia tahu. Soalnya, Bu Nia itu orangnya asik, seru, penyayang, ceria, jarang banget marah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Lestari dari kelas 8A. Dengan keberadaan saya di sini, saya akan memberikan opini selama saya belajar sama Bunia. Selama saya belajar sama Bunia, banyak sekali ilmu yang saya dapat mengenai unsur karya fiksi. Dari materi itu, saya bisa membedakan alur, tokoh, dan latar. Terutama Bunia selalu mengajarkan bagaimana caranya kita percaya diri lewat presentasi. Pokoknya belajar sama Bunia seneng banget, dibawa enjoy, gak dibikin beban. Sekian pendapat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan aksi nyata yang sudah saya lakukan. Terima kasih, salam bahagia.